Salam, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit Gema Kamenteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Selamat malam kepada kita semua. Kita akan melanjutkan pelajaran 13 Sekolah Sahabat yang berjudul Kristus dalam Cawan Lebur. Yang ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam paragraf 1 dan kedua ini, kita diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih yang baik dan benar. Seperti Taman Eden, kita diberikan pilihan yang baik dan benar. Dan di dalam bumi, di bumi kita ini, kita juga diberikan pilihan baik dan benar. Dan kita sama-sama tahu kita telah memilih yang tidak benar. Sehingga Tuhan Sehingga Tuhan akan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua. Itu ada di dalam paragraf pertama dan kedua. Lalu di hari berikutnya, hari-hari permulaan. Hari-hari permulaan di dalam Lukas 2 ayat 7, ayat 22 sampai 24. Yang berisikan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 18 itu adalah cerita tentang orang-orang Majus. Lalu di sini kita jelaskan di paragraf terakhir, jiwanya yang murni terus-menerus bersentuhan dengan dosa. Jiwanya berarti di sini adalah Tuhan di waktu dia kecil beranjak dewasa dia telah bersentuhan dengan dosa. Lalu bagaimana dengan kita manusia yang biasa yang selalu iri kepada orang, selalu berbuat salah, selalu berhubungan dengan orang-orang di luar sana yang lebih banyak bersentuhan dengan dosa? Mungkin kita akan terjerat di dalam dosa itu sendiri. Mungkin kita bisa berbuat lebih baik di antara orang-orang itu. Tetapi di sini dijelaskan jiwanya yang murni terus-menerus bersentuhan dengan dosa. Ini adalah tantangan bagi Kristus, tantangan bagi Tuhan untuk menjaga dirinya, dan dia benar-benar telah dijaga untuk menyebarkan firman Tuhan. Di sini jiwanya yang murni dengan kita yang tidak murni sangat jelas perbedaannya. Dia dilindungi oleh Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan, dan kita juga dilindungi oleh Tuhan untuk mengikuti ajarannya. Lalu di hari berikutnya adalah dihina dan ditolak manusia. Di sini sudah dijelaskan dia sudah beranjak dewasa. Di dalam Matius 12 ayat 22 sampai 24, di dalam Lukas 4 ayat 21 sampai 30, dan di Yohanes 8 ayat 58 dan 59. Di dalam Matius 12 ayat 22 sampai 24, ini adalah penyembuhan yang dilakukan oleh Kristus. Setelah penyembuhan ini beredarlah ke semua penjuru. Lalu di Lukas 4 ayat 21 ayat 30, di sini terjadi penolakan, dia diusir. Dan di yang ketiga ini di Yohanes 8 ayat 58 sampai 59, ini adalah pengusiran. Diusir dengan batu, dilempari dengan batu. Nah, di paragraf pertama yang berjudulkan dihina dan ditolak manusia, baik oleh para pemimpin atau bahkan oleh rakyat jelata, kehidupan, tindakan dan ajaran Yesus terus-menerus disalahpahami, menyebabkan penolakan dan kebencian oleh orang-orang yang ia datang untuk diselamatkan. Lalu berarti di sini ada beberapa orang yang mau mendengarkan untuk diselamatkan oleh Kristus. Dan di sini juga lebih banyak lagi yang tidak mau diselamatkan. Saya berpikir mungkin banyak orang ingin diselamatkan, tetapi di sini ada mungkin beberapa oknum atau beberapa orang yang tidak mau dirugikan dengan ajaran-ajaran yang baru. Karena ajaran-ajaran yang baru ini sama seperti kita lihat agak bertentangan dengan kita akan menolaknya mentah-mentah. Kita akan mengajak masyarakat, kita akan mengajak organisasi untuk penolakan hal-hal yang baru. Dan di sini yang baru ini yang dibawakan oleh Kristus adalah memang untuk keselamatan kita sendiri, tapi tidak semua orang ingin diselamatkan. Dan di paragraf terakhir di hari Senin, di hina dan ditolak manusia, kita harus garis bawahi yang paling atas adalah kita semua pernah merasakan pedihnya penolakan dan mungkin rasa sakit serupa dengan penderitaan Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, di sini kita mungkin sering menerima penolakan yang sakit hati, sangat sakit hati, mungkin sampai sehari atau berminggu ataupun bertahun.
Tetapi di sini Kristus disebutkan dia sering menerima penolakan. Dia tidak sakit hati karena dia mempunyai tujuan yang mulia untuk menyelamatkan kita. Tapi mungkin kita agak berbeda karena kita menerima penolakan. Mungkin kita dendam atau benci kepada orang yang telah menolak kita. Di pertanyaan di paling bawah di hari Senin, ada pertanyaan, apakah yang dapat kita pelajari dari Kristus yang dapat membantu mengatasi rasa sakit penolakan yang lebih baik? Satu-satunya tidak ada lain adalah kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan tentang penolakan. Kita berdoa kepada Tuhan tentang rasa sakit hati atau tentang rasa sakit badani kita. Namun kita tidak bisa pungkiri, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah sering berdoa kepada Tuhan, namun kita tetap memikirkan hal yang masih mengganggu pikiran kita. Ini saya juga sering, kita sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi tetap memikirkan masalah itu. Ini sama seperti kita membohongi diri kita sendiri, kepercayaan kepada Tuhan. Tapi mulai saat ini, untuk saya dan saudara, kalau kita sudah berdoa, Tuhan akan menjawabnya. Kita tidak akan ragu lagi kepada Tuhan, kita tidak akan ragu lagi apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Lalu cerita selanjutnya akan berjudulkan Yesus di Getsemani. Yesus di Getsemani di hari Selasa ini artinya kita sudah mendekati hari penyaliban, hari selanjutnya. Di sini dijelaskan di paragraf pertama di hari Selasa, lalu apapun yang Yesus derita selama 30 tahun di bumi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ia hadapi di jam-jam terakhir sebelum salib. 33 tahun mungkin dia beranjak dewasa, belajar tentang firman Tuhan, mengalami penolakan, mengalami pengusiran secara verbal atau tidak verbal. Dia diusir ataupun dilempar dengan batu. Di sini disebutkan tidak ada bandingnya dengan saat dia di Getsemani, saat dia berdoa. Jadi bertelut di situ. Mungkin selama 33 tahun telah memberikan kita ajaran yang baik. Kita telah diberikan contoh yang baik selama 33 tahun. Mungkin kalau misalkan lebih dari 33 tahun, akan lebih banyak lagi manusia mengenal Kristus. Tetapi Tuhan mempunyai rencananya sendiri, karena setelah kematiannya kita diberikan kesempatan kedua untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus tidak kita ikuti. Di dalam Matius 26 ayat 39, di Markus 14 dan di Lukas 22, di sini tentang berisikan bagaimana Tuhan berserah. Dia telah berserah apapun yang akan terjadi kepadanya. Di dalam paragraf di hari Selasa dan di paragraf hari kedua, perintahnya ini dilukiskan seperti pedang. Bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, Zakaria 13 ayat 7. Sebagai pengganti dan pengaku bagi manusia yang berdosa, Kristus sedang menderita di bawah keadilan ilahi. Ia melihat apa artinya keadilan. Sampai kini ia telah menjadi sebagai juru syafaat bagi orang lain. Sekarang ia ingin mendapat seorang juru syafaat bagi dirinya sendiri. Sudah jelaskan di atas tadi, dia berserah. Dia mencari juru selamatnya sendiri, dan saat ini kita juga mencari siapa juru selamat kita sendiri. Karena ini akan dimulai dari kita sendiri, karena kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk selamatkan. Karena kita sudah dijanjikan untuk selamatkan, dan kita harus tahu bertindak, harus tahu berkata-kata, harus tahu apa yang kita perbuat untuk diselamatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk hari selanjutnya akan diselanjutkan oleh saudari kita. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati.